Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat semuanya. Kita jumpa lagi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang studi kasus ya pada IC charger dengan kode BQ24780S, dimana kasusnya adalah tegangan pemicu gate pada MOSFET utama di rangkaian separator ngedrop. Jadi tegangan pada ACDRV ngedrop. Nah, seharusnya tegangan ini berapa? Pada datasheet ini ditunjukkan bahwa tegangan ACDRV itu sekitar 7 volt lebih tinggi dibanding dengan tegangan pada CM SRC. Tentu sekitar 7 volt lebih tinggi daripada 19 volt tegangan dari adaptor, dari charger ya. Ini kita ambil contoh typical application atau contoh rangkaian aplikasi dari IC ini pada datasheet ya. Kita tidak buka di skema, namun secara umum makainya di motherboard laptop itu ya rata-rata mengikuti apa yang direkomendasikan oleh pabrikan dari IC ini, seperti pada contoh ini, pada contoh typical application ini. Secara umum seperti ini. Jadi kasusnya adalah tegangan pada ACDRV ngedrop, tidak mencukupi untuk menyalakan MOSFET, yang akibatnya tentu saja laptop nggak bisa dinyalakan karena sumber tegangan dari adapter atau dari charger tidak bisa masuk ke jalur VIN yang pada contoh rangkaian ini menggunakan kode jalur SYS. Karena kita tahu bahwa pada MOSFET N channel, ini dan ini juga, kita lihat gate-nya jadi satu ya. MOSFET ini bisa aktif jika tegangan pada gate-nya high, tinggi, lebih tinggi dari, secara enaknya lebih tinggi dari tegangan yang masuk dari sumbernya, lebih tinggi minimal 2 volt. Jadi karena tegangan ini ngedrop di bawah 19 volt, kasusnya tegangan ini ngedrop sampai 3 volt ya. Studi kasus ini kita ambil dari penanya yang ada di komentar. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan pin CMSRC ini ngedrop? Kemungkinan apa yang menyebabkan pin ini tegangannya ngedrop? Padahal kondisinya tegangan dari adapter normal, ACD tegangannya juga normal, tegangan VCC 19 volt normal, kemudian tegangan ACD 2,5 volt, ini ACD 2,5 volt normal ya. Kemudian rec N 6 volt, rec N ini 6 volt, ini LDO normal juga, tapi ACDRV 3 volt. Hasilnya 19 volt adapter nggak mau nyebrang, pasti nggak mau nyebrang karena ini seharusnya sekitar 25 volt kalau normal. Kira-kira apa penyebabnya? Jadi tentu kita harus tahu dulu ya, ACDRV ini muncul dari mana? Sumber tegangan yang menjadi sumber ACDRV ini, dan pada datasheet ini kita dikasih tahu bahwa ACDRV ini tegangannya ngambil dari CMSRC ya. Jadi
CMSRC ini kalau kita turut ke sini tentu nanti akan mendapatkan tegangan 19 volt juga dari adapter melalui Q1 MOSFET ini. Nah, ini ada R4, ada resistor. Maka kalau sumber AC/DRV ini dari CMSRC, ya tentu kita harus cek dulu di pin CMSRC ini ada tegangan tidak, 19 voltnya muncul enggak. Kalau di sini muncul 19 volt, nah tentu ke IC, lebih ke IC. Kita cek apakah di sini 19 volt ada atau tidak. Kalau tidak ada, tentu kita menuju ke R4. Ya, menuju ke R4, R-nya normal enggak? Dicek sebelum R4 ini di sini, di titik ini, di output dari Q1. Di sini ada tegangan tidak? Kalau di sini sudah tidak ada tegangan, kalau di sini ada tegangan misalnya, di sini nggak ada, tentu kita langsung eksekusi R4-nya. Kalau di sini ternyata nggak ada tegangannya, ya sebaiknya kita memastikan dulu Q1. Karena kemungkinan dari kasus yang disampaikan ini kemungkinan, karena penjelasannya nggak detail, kemungkinan tegangan ini sudah nyampe ke sini, nyampe ke output dari Q1 ini, namun tidak nyampe ke jalur sis, jalur V, karena berhenti di Q2, bisa jadi seperti itu. Lalu bagaimana jika tegangan di CMSRC ini normal juga, muncul juga 19 volt, namun AC/DRV-nya ngedrop. Nah, dari datasheet ini sahabat semuanya, kita dikasih tahu bahwa AC/DRV ini adalah di dalamnya ada rangkaian cas pump, makanya dia bisa mengeluarkan tegangan lebih tinggi daripada sumbernya. Kita tentu sudah tahu ya rangkaian cas pump. Cas pump itu ya kalau ada tegangan 10 misalnya masuk ke komponen, dia keluar bisa jadi 15 volt misalnya. Itu rangkaian cas pump, bisa menaikkan tegangan. Sumbernya dari CMSRC, di dalam ada rangkaian cas pump, maka keluar di sini sekitar 25 volt. Maka jika di sini normal, ternyata di sini ngedrop, nah bisa jadi ada masalah di dalam IC-nya, IC chargernya. Berarti IC chargernya ada kemungkinan rusak kalau demikian kondisinya. Maka tentu ini membutuhkan analisa lebih lanjut ya. Perlu dicek kondisi detailnya. Biasanya kalau kondisi seperti ini, ya bisa MOSFET-nya, bisa juga Q2-nya, bisa juga IC-nya, IC chargernya. Baik sahabat semuanya, sampai di sini dulu analisanya ini secara global. Dua kemungkinan tadi bisa dijadikan sebagai patokan untuk melanjutkan analisa lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.